Ayah Ida menerima gaji di perusahaan tempat dia bekerja. Setelah pulang, Ayah Ida memberikan uang gajinya kepada Ibu Ida untuk belanja bulanan. Bu, ayah baru terima pembayaran gaji dari perusahaan hari ini. Ini uang belanja untuk bulan ini. Tolong digunakan sebaik mungkin. Iya, Pak. Terima kasih. Ibu Ida sedang membeli kebutuhan konsumsi rumah tangganya seperti beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya. Tahukah kalian bahwa kegiatan yang ayah dan ibu Ida lakukan tersebut merupakan contoh dari peran pelaku ekonomi sebuah rumah tangga konsumen? Agar dapat memahami lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku ekonomi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian di suatu wilayah sesuai dengan perannya masing-masing. Terdapat 4 macam pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pelaku ekonomi yang pertama, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen. Rumah tangga keluarga adalah kelompok masyarakat yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perekonomian, rumah tangga keluarga memiliki peran sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Contohnya, rumah tangga Ibu Ida. Pada saat Ibu Ida membeli beras dan bahan pokok lainnya di pasar, rumah tangga Ibu Ida mengambil peran sebagai konsumen. Peran ini cukup penting karena tanpa adanya konsumen, produsen tidak dapat memproduksi dan menjual barang dan jasanya. Pada saat Ibu Ida membeli beras dan bahan pokok di pasar, Ibu Ida berkewajiban untuk membayar barang-barang tersebut. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga keluarga wajib memiliki pendapatan, seperti gaji yang Ayah Ida terima dari perusahaan tempat dia bekerja. Dalam menyediakan tenaga dan pikiran kepada perusahaan, Ayah Ida mempunyai peran dalam menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Pendapatan rumah tangga keluarga dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat, laba atau keuntungan atau profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga sebagai pemilik perusahaan karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Berdasarkan penjelasan tadi, kita memahami bahwa pendapatan merupakan imbalan yang diterima sebuah rumah tangga keluarga dalam menyediakan faktor produksi bagi rumah tangga perusahaan atau produsen. Selanjutnya, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi dapat berupa lahan, barang modal, tenaga kerja, dan keahlian. Berikut ini kita akan mempelajari tentang 4 macam faktor produksi. Pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Contoh dari faktor produksi alam adalah lahan yang digunakan oleh perusahaan tempat Ayah Ida bekerja. Kedua, faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah barang modal dan uang yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Barang modal dapat berupa mesin atau alat produksi dan gedung. Contoh dari faktor produksi modal adalah gedung dan mesin-mesin produksi yang digunakan oleh perusahaan tempat Ayah Ida bekerja. Ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah tenaga dan pikiran manusia yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Contoh dari faktor produksi tenaga kerja adalah tenaga dan pikiran Ayah Ida yang diberikan kepada perusahaannya. Keempat, faktor produksi keahlian atau kewirausahaan.
Faktor produksi keahlian atau kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk mengatur, mengorganisasikan, dan mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Kewirausahaan juga identik dengan kreativitas dan inovasi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Contoh dari faktor produksi keahlian atau kewirausahaan adalah keahlian dan kewirausahaan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan. Poin-poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, rumah tangga keluarga adalah kelompok masyarakat yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kedua, peran rumah tangga keluarga dalam perekonomian yaitu pertama, sebagai pengguna atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan atau produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga perusahaan atau produsen. Dan yang ketiga, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi dapat berupa faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi keahlian.